Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini kita akan meneruskan film Peaky Blinders dan sekarang masuk ke season 2 episode 3 dan 4. Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, Mayor Campbell menerima laporan pembunuhan seorang pria Irlandia yang terjadi di jalanan Page. Dia kemudian meminta anak buahnya yaitu Moss mencari penginapan untuknya di London. I imagine you boys have quite a laugh at my expense. Right. Thomas kali ini sedang merekrut beberapa orang dan salah satunya adalah pria culun yang bernama Dick Badkid. Mereka akan membantu polisi untuk mencapai kuota penghukuman dengan menyerahkan para pria untuk ditahan selama 1 minggu. Dan Thomas akan membayarnya 5 pounds. First offense, you'll get a week inside. We'll give you £5 for your trouble. Di rumahnya, Bibi Polly masih tidak percaya dengan kehadiran anak laki-lakinya yaitu Michael yang telah dirampas saat dia masih bocah. Michael sepertinya dibesarkan oleh keluarga yang mendidiknya dengan baik. Namun dia belum tahu bahwa keseharian ibunya adalah terlibat bisnis ilegal. Arthur dan John yang tiba-tiba masuk ke rumah Bibi Polly terkejut karena melihat seorang pemuda yang nyatanya diungkapkan oleh Thomas karena itu adalah keponakan mereka. Pleased to meet you. Joe. Thomas menerima seorang mantan veteran perang yang bernama Corporal Billy Kitchen dari wilayah Black Country. Dia menunjukkan luka di dadanya akibat tertembak. Billy pun ternyata pernah mendapatkan medali perang seperti halnya Thomas. Thomas menunjuknya untuk memimpin brigade yang berjumlah 100 orang yang diperuntukkan untuk membantu geng Yahudi melawan geng Sabini dari Itali. Kesepakatan terjadi. London, man. There for the taking. Michael, anak Polly, datang ke pub untuk menelepon ibunya di desa bahwa dia akan tinggal di sini bersama Polly. Karena Michael berusia 17 tahun, Thomas memintanya untuk pulang ke desa dan mengambil keputusan akan masa depannya hingga dia menginjak usia 18 tahun. When you get there, we're gonna write a letter to Polly saying when you're 18 you come back here and sort things out. Namun, Michael yang punya prinsip dan watak seperti ibu kandungnya ini memutuskan untuk tetap tinggal meskipun dia tahu bisnis yang dijalani keluarga Shelby sangat keras dan berbahaya. Dia merasa sudah terkekang di desanya dan ingin segera mencari jati dirinya. Camden Town, 100 orang yang direkrut oleh Thomas dibawa menemui pimpinan gangster Yahudi. Mereka diberi pengarahan dan jika orang bertanya siapa mereka, maka jawabannya mereka hanyalah tukang roti yang sedang mencari pekerjaan. Mereka akan tidur di pabrik roti ini, namun ketika salah seorang dari mereka membuat lelucon, ini yang dilakukan oleh si pimpinan gangster. Thomas kemudian pergi menemui Ada yang berada di kota yang sama menempati rumah baru yang diberikan Thomas. Dia mengatakan ada sisa 800 pound dalam dana properti Shelby. Dia ingin membeli kembali properti dan menyewakannya kepada orang miskin tanpa perbaikan dan air. Namun jika mereka tidak membayar, kakaknya Arthur yang mengandalkan fisik akan mengusirnya dan rencana ini rupanya tidak disukai oleh Ada. Polly kemudian mengajak Michael untuk menempati rumah baru mereka yang diberikan oleh Thomas. She could give us some tea. Look, I ring this bell. Watch. Di pub, kali ini Arthur sedang santuy menikmati narkoboy. Tiba-tiba masuk seorang wanita dan langsung menodongkan pistol ke arahnya. Wanita ini marah dan sangat sedih setelah putranya tewas di ring tinju akibat perbuatan Arthur. Arthur pun tidak mengelak karena dia sadar dengan perbuatannya, karena dihantui masa kelam saat dia menjadi prajurit. Bahkan dia meminta pistol itu diarahkan langsung ke kepalanya. Oh, that gun up. Do it! Fucking do it! Arthur menawarkan uang dan pekerjaan untuk anaknya yang lain. You have our sons.
You won't have to work. Namun, wanita ini kembali marah dan langsung pergi. Campbell sedang berada di sebuah penginapan di Camden Town. Seorang wanita yang berada di tempat ini membantunya. Ketika dia akan mencari makan, rupanya Thomas sudah menantinya. Decided to bring it forward. Campbell tidak menyukainya karena surat yang dikirimkan Thomas untuk atasannya yaitu Churchill. Sebelum dia pergi, Thomas menyentilnya bahwa penginapan yang sekarang digunakan Campbell adalah bekas rumah bordir terkenal di Stageford. Terlihat kembali si culun Big Bad Kid yang ternyata bernama asli Harold Hancock, bandar taruhan ilegal, yang direkrut Thomas untuk masuk penjara bayaran. Dia masuk ke kantor polisi dan setelah didata oleh si Mouse, dia langsung dimasukkan ke sel. Pimpinan gangster Sabini mendapat laporan dari anak buahnya bahwa tugasnya untuk membunuh sasaran mereka yang mungkin dia maksud adalah kepala gangster Yahudi belum bisa dilakukan karena dikelilingi oleh pasukan. Mereka pun mendapat kabar bahwa salah satu bandar mereka baru saja dikurung, yaitu pemuda bernama Harold Hancock. Sabini meminta pemuda itu dibunuh sebagai pesan kepada mereka, kemudian selanjutnya giliran Thomas Shelby. Campbell membuktikan ucapan Thomas dan memanggil wanita itu untuk diajaknya celepot. Dua orang yang dikirim gangster Sabini langsung menjalankan misinya untuk membunuh si culun yang tidak berdosa ini, yang dianggap sebagai anggota Peaky Blinders. Howard Hancocks. I'm not real! I'm not real! I'm not real! Karena kejadian itu, Thomas meminta anak buahnya Scoot Bot untuk sengaja masuk penjara dan mencari pelakunya. Thomas kemudian meminta izin Polly menggunakan uang 1000 guinea untuk membeli kuda betina ras murni 1/4 abad di sebuah tempat lelang. Ini adalah bagian dari rencana Thomas. Saat mereka ditangkap polisi yang berpihak kepada Sabini, maka mereka akan mempunyai tiket ke wilayah pemilik yang berada di kalangan atas, termasuk Derby yang menjadi tempat pacuan Sabini 10 tahun terakhir. Michael tiba-tiba masuk dan ingin bergabung, namun Polly dengan keras melarangnya. Sebelum pergi, John mengingatkan Polly saat dia seusia Michael, dirinya sudah membunuh 100 orang dan melihat 1000 lainnya mati. Jika Polly ingin dia tinggal, maka izinkan dia untuk bergabung. Thomas dikawal timnya kemudian berangkat menuju lokasi pelelangan kuda. Sesampainya di lokasi, terlihat seorang wanita yang melirik kepada Thomas. Dan saat giliran kuda betina Arab itu, Thomas dan wanita itu beradu tawar. Mereka saling bersaing hingga angkanya begitu fantastis. Rencana awal Thomas, dia ingin membeli kuda itu senilai 1000 guinea. Namun karena wanita itu, dia harus merogoh kocek sebesar 2050 guinea. Karena ingin menjaga reputasi dan menarik perhatian wanita kelas atas itu, Thomas akhirnya memenangkan lelang ini. Saat pembayaran dilakukan kepada panitia lelang, dia memperkenalkan dirinya adalah sebagai bisnismen ekspor dan impor, sekaligus penjual pasak dan sampingannya sebagai peramal. Ketika akan pergi, wanita yang bernama May Carleton itu memperkenalkan dirinya kepada Thomas. Hey Carlton, I breed racehorses and train them. What is it you do? Dia berprofesi sebagai peternak dan pelatih kuda pacuan. May berniat membeli kembali kuda itu, namun Thomas berniat untuk ikut pacuan. May kemudian menyarankan seorang pelatih yang bernama Mick Hancock yang sudah melatih 3 juara escort kenalan ayahnya. May sepertinya sangat tertarik kepada Thomas, terlebih dia adalah janda yang kesepian. Saat mereka hendak pulang, tiba-tiba anak buah Sabini hendak menembak Thomas. Dan saat itulah Arthur kembali menunjukkan keberingasannya. Ketika Michael pulang, dia mengatakan kepada Polly, keluarga Shelby luar biasa. Dan Thomas sedikit bernafas lega setelah lolos dari rencana pembunuhan Sabini, sekaligus mendapatkan tiket untuk naik ke level kalangan atas melalui si janda cantik May Carleton. Dan film pun berlanjut ke episode 4.
Di awal film, Thomas datang ke lokasi pemakaman Dick Bedkit yang tewas oleh kelompok Sabini. Istrinya pun marah, namun Thomas tetap memberikan uang duka untuk ibunya. Thomas kembali menemui Campbell, namun dia terkejut karena ternyata di ruangan sudah ada Irena dan asistennya yang kita ketahui sebagai gegeduknya Ira. Karena hal ini muncullah satu kesimpulan bahwa mereka bekerja sama untuk meledakkan pub Garrison-nya. Dan Thomas menyentil Irena sebagai orang munafik karena selama ini diketahui bahwa Ira menolak penawaran raja untuk duduk bersama. Namun kali ini dia terlihat duduk dengan Campbell yang sejatinya sebagai agen kerajaan. Thomas pun dipilih dan diberikan datanya tentang sosok yang harus dia habisi atas permintaan raja dan Ira. Dia pun tidak punya pilihan lain, dan jika menolak, dia akan ditembak. Tentu saja Thomas tidak gentar dan tetap menolaknya. Nevertheless, as I know. Namun Campbell kembali menyusulnya dan mengancamnya dengan izin ekspor yang dia dapatkan bisa dicabut kembali. Thomas pun memperingatkan Campbell bahwa si cerewet Donald Henry itu adalah mata-mata. Dia bekerja untuk pasukan rahasia melawan pihak pro kesepakatan. Dan Thomas punya buktinya di sebuah lokasi di Mother Red Cap di Seltley yang tidak diketahui oleh si Campbell. Kembali ke Camden Town, Arthur dan pasukan brigadenya yang berjumlah 100 orang menyerbu Eden Club milik gangster Sabini. Dan sosok yang harus dibunuh oleh Thomas adalah seorang perwira ketika Thomas berperang di Perancis. I'll protect you now. Tiba-tiba, Michael datang ke sana untuk melamar menjadi angkutannya. Thomas tidak begitu saja menerimanya, dia harus meminta izin Polly terlebih dulu. Does Polly know you're here, Michael? May Carleton datang menuju markas judi milik keluarga Selby. Esme yang menerimanya awalnya tidak mengenali sosok wanita ini, hingga dia bilang hendak melatih kuda milik Thomas. Hingga Thomas pun datang dan mengajaknya berkeliling. Dia mengatakan cukup terpukau saat masuk ke kota ini. Dia langsung dipandu seperti akan menemui seorang raja. Mereka kemudian melihat kuda itu kembali. Sambil menunggu truk pengangkut datang, Thomas mengajaknya ke pub Garrison. Tanpa ngawahan, Thomas langsung bertanya kepadanya, "Apakah kau mau celepot denganku?" Mendengar pertanyaan itu, May langsung menelan ludahnya dan hanya menjawab dia datang untuk kudanya. Thomas yang sudah membayarnya mahal ingin kudanya untung di Epsom dengan taruhan apapun. May bukanlah orang sembarangan. Dalam menilai orang, dia terlebih dulu melihat rekam jejak orang yang dia ajak berbisnis. Termasuk Thomas yang dulunya adalah seorang veteran perang yang mendapat medali hingga menjadi seorang gangster yang cukup berpengaruh. Dan kuda tersebut dia beri nama Grace Secret. Thomas kemudian membujuk Bibi Polly secara halus agar Michael diizinkan bergabung dengan mereka. Dengan bayaran 4 shilling, Michael akan dilibatkan untuk bisnis baru mereka yang lebih legal. I want what you want. Mereka kemudian berpesta dalam rangka ulang tahun Michael dan perayaan bergabungnya dia dalam bisnis keluarga Selby. Thomas berencana menyelundupkan minuman kelas atas yaitu whisky Skotlandia yang akan diekspor berbarengan dengan suku cadang mobil Riley ke Halifax dan Nova yang sebenarnya adalah wilayah larangan minuman keras. Namun dengan izin ekspor khusus, mereka bisa masuk dengan legal ke seluruh Kanada dan Amerika. Toronto and Boston are still paying a lot of money for the real stuff. The finest quality, single malt, Scotch whiskey. Kembali ke Camden Town, para pekerja Thomas sedang sibuk memindahkan ribuan suku cadang mobil itu. Thomas kemudian berkunjung ke Eden Club yang sebelumnya dikuasai oleh Sabini. Ketika Thomas memeriksa catatan keuangan, dia meminta Arthur untuk menghemat uang. Dan tercatat dia mengambil 600 pound hanya untuk minyak zaitun dan Thomas akan mengganti posisinya kepada John jika dia tidak memperbaiki ini. Thomas melanjutkan perjalanan untuk melihat lokasi rumah sasarannya dan menghitung waktu 23 detik hingga polisi mendatanginya.
Thomas kemudian datang kembali ke rumah Ada. Dia masih terlihat sinis dengan kakaknya ini karena bisnis ilegal yang dijalaninya. Namun Thomas ternyata datang untuk memberi dana simpanan bagi anaknya yang bernama Carr jika Thomas mati. Separate accounts, and money will be transferred. Di luar dugaan, Sabini mendatangi musuhnya yaitu gangster Yahudi yang telah bersekutu dengan Peaky Blinders. Karena posisinya terdesak oleh Thomas, dia kembali mengajukan damai dan ingin membuat kesepakatan untuk menyingkirkan Thomas yang sudah dianggap membawa wabah dan lepas kendali. Alfie awalnya menolak karena dia merasa bandarnya telah disingkirkan di Epsom. Tak pernah ada yang setia dalam dunia gangster hingga mereka akhirnya membuat kesepakatan. Against the gypsies. Thomas yang sama-sama kasemsem kepada May kali ini datang berkunjung ke rumahnya yang sangat megah. Alasan untuk melihat kemajuan kudanya hanyalah formalitas saja dan akhirnya mereka malah celepot. Michael diajak oleh rekan kulit hitamnya untuk minum di pub. Namun beberapa pria di sana tidak menyukai adanya orang kulit hitam minum di tempat mereka. Hingga inilah yang terjadi. Hingga akhirnya mereka meminta maaf setelah tahu Michael adalah anak Polly Shelby. Michael kemudian datang ke Garrison dan mengatakan kepada Arthur dan John. Dan inilah pembalasan yang dilakukan oleh mereka. Dan di sebuah gereja, Campbell memberitahu Thomas waktu eksekusi dia 3 minggu lagi. Polisi yang berjaga di sana harus bisa diatasi oleh Thomas sendiri. Sebelum Thomas pergi, dia mengancam Campbell. Jika dirinya mati, maka dia pun takkan melihat dunia ini lagi. Ketika kembali pulang, Thomas melihat sebuah surat. Dia kemudian menghubungi sebuah hotel di London. Namun saat pria yang mengangkat telepon tersebut, Thomas langsung menutupnya. Dan ternyata di belakangnya muncullah si Grace, pujaan hati Thomas. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 5.